Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat seorang pelajar, niat orang yang sedang menuntut ilmu, niat orang yang sedang belajar ilmu agama. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim diterangkan, wa yambagi ayyanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala. Seyogianya, seharusnya bagi orang yang belajar ilmu agama, sedang menuntut ilmu, niatnya itu dalam menuntut ilmu itu adalah ridho Allah, mencari kesukaan Allah, mencari ridhonya Allah, mencari hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho Allah. Jangan sampai kita niat belajar ingin mencari ridhonya manusia, pengen dipuji manusia, pengen di alam manusia, pengen dianggap orang yang rajin ngajinya. Jangan sampai. Niatkan dalam belajar, niatkan dalam pengajian, itu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah suka, yang namanya suka, pasti apa yang kita minta pasti akan dikasih, namanya suka. Yang kedua, niat seorang pelajar yang mencari ilmu adalah wadarul akhirati, dan desa akhirat. Bukan mencari dunia, bukan ingin dipanggil ustadz, bukan ingin dipanggil kiai. Kalau nanti sudah selesai mondoknya, kalau nanti sudah selesai di pesantrennya, ngaji-ngajinya, nanti bisa dipanggil kiai, bisa dipanggil di masyarakatnya, dihormati. Jangan sampai seperti itu. Niatkan santri, niatkan pelajar, niatkan ilmunya itu adalah mencari ridha Allah dan akhirat saja, bukan urusan dunia, bukan ingin jabatan, ingin dipanggil ustadz, kiai, jangan. Terus yang ketiga, niat dari seorang pelajar adalah wa izalatal jahli an nafsihi wa angsairil juhali, menghilangkan kebodohan supaya kita itu tahu tentang ilmu agama. Bagaimana mungkin kita bisa sah melakukan sholat apabila tidak punya ilmu? Kita mau masuk ke perusahaan, ke pabrik, ke kantor-kantor, ketika ditanya, kamu mau melamar ke sini, kamu punya ilmu apa? Saya nggak punya ilmu apa-apa, Pak. Maka otomatis kita pun tidak akan diterima dalam pekerjaan tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kita mau melamar pekerjaan di perusahaan, di pabrik-pabrik, kamu punya ilmu apa? Kata manajernya. Saya punya ilmu listrik, saya punya ilmu mesin, saya punya ilmu komputer. Otomatis si manajer tersebut pun akan menerima orang tersebut. Kenapa? Karena punya ilmu, tidak bodoh, itulah tetap ilmunya. Begitupun kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus punya ilmu. Mau mengerjakan sholat, kamu punya ilmu sholat? Punya. Mau puasa, kamu punya ilmu puasa? Punya. Padahal itu, bagaimana mungkin kita bisa diterima apabila kita tidak punya ilmu? Kamu mau sholat tapi tidak punya ilmunya, mana mungkin Allah akan menerima? Syarat utama untuk mengerjakan ibadah kita kepada Allah adalah ilmu. Wa izalatul jahli wa an nafsihi wa angsairil juhal. Yang keempat, wa ihya ad-din, dan menghidupkan agama. Agama bisa hidup dengan adanya ilmu. Ilmu. Karena tanpa ilmu agama tidak akan hidup. Wa ibqa'al islami, dan mengekalkan Islam. Islam bisa kekal, Islam bisa bertahan dengan adanya ilmu. Kita sebagai orang Islam harus pandai-pandai mencari ilmu supaya ilmunya bisa berkembang dan bisa mengekalkan, bisa mendukung agama kita, agama Islam. Itulah niat-niat bagi orang yang sedang belajar menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Karena belajar ilmu agama sangat dianjurkan, sangat diharuskan. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu wajib hukumnya, sifat mubalaghah, fariidhah.
sangat diwajibkan bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.